Selanjutnya kita masuk ke bab hamzah wasal. Ya, bab ini merupakan krusial ya, atau bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan susah. Sehingga harapannya pengajar dapat menjelaskan hamzah wasal ini secara sederhana mungkin, sehingga peserta mampu memahaminya. Hamzah wasal ini hanya ada pada Quran standar Timur Tengah. Karena jika di Quran standar Kemenak itu sudah ditandain, dikasih harokatnya, fathah kah, kasroh kah, domah kah, kayak gitu. Sedangkan di Quran standar Timur Tengah dia tidak ada harokatnya. Oke, bisa dilihat dari bentuknya dulu. Jelaskan kepada peserta, ini adalah hamzah wasal. Bentuknya seperti ini. Dia berada di awal kata. Lalu, bagaimana cara membacanya? Ada 4. Yang pertama, bisa dia diabaikan atau tidak terbaca, tidak dibaca si hamzah wasalnya. Lalu yang kedua, bisa dibaca fathah, jadi A. Kemudian bisa dibaca kasroh menjadi I, juga bisa dibaca domah menjadi U. Nah, beragam banget nih ya cara bacanya. Kita coba satu persatu ya. Diabaikan atau tidak dibaca bisa dilihat pada gambar, yaitu ketika hamzah wasalnya berada di tengah kalimat, di tengah bacaan. Coba dibaca, waja'alnal laila. Dia berada di tengah-tengah kata ya. Jadi si hamzah wasalnya anggap saja tidak ada. Dari na langsung tasydid lam. Waja'alnal laila. Nalai, hiraukan hamzah wasalnya. Lalu yang kedua, dibaca fathah ketika berada di awal kalimat atau di awal bacaan hamzah wasalnya. Lalu huruf keduanya itu adalah huruf lam. Bisa dilihat pada contoh yang pertama, al-fujjari. Jadi hamzah wasal itu bentuknya seperti itu. Nggak ada tanda fathahnya kan, tapi kita bisa tahu karena tadi yang pertama dia berada di awal bacaan, di awal kalimat, lalu huruf keduanya lam, jadi dibacanya al-fujjari. Kemudian contoh yang kedua, huruf pertamanya hamzah wasal, lalu huruf keduanya tetap lam ya, meskipun lamnya tidak ada harokat karena huruf ketiganya langsung tasydid, tetapi dia tetap huruf keduanya lam meskipun tidak ada harokatnya. Jadi dibacanya tetap fathah. Al-rajifatu, al-rajifatu, kayak gitu ya. Lalu dibaca kasroh ketika masih nih hamzah wasalnya masih berada di awal bacaan, di awal kalimat. Lalu huruf keduanya selain lam. Berarti kita lihat huruf setelahnya, huruf ketiga ada ta. Nah, huruf ketiganya ini harokatnya selain domah, maka hamzah wasalnya menjadi kasroh, menjadi i. Bacanya ijtanibu, ijtanibu. Oke, lalu yang terakhir dibaca domah ketika hamzah wasalnya ada di awal kalimat, di awal bacaan. Huruf keduanya selain lam, lalu huruf ketiganya berharokat domah. Jadi hamzah wasalnya jadi u, jadi domah. Ushkuru, ushkuru, yang gitu ya. Nah, bisa kita langsung masuk ke latihan, lalu ajarkan ke peserta bagaimana langkah-langkah untuk menentukan cara membaca hamzah wasalnya. Ini ada contoh nih ya, tulisannya kayak gini nih. Nah, yang pertama langkahnya itu perhatikan keberadaan hamzah wasal. Nah, coba kita tanya ke peserta, di kalimat ini mana aja yang ada hamzah wasalnya? Nih, terus dia tanda ini. Di sini dikotakin kuning ya. Di sini Kak, gitu. Ada 2 nih ya hamzah wasalnya ya. Nah, langsung saja nih. Ketika ada hamzah wasal di tengah kata, di tengah kalimat, langsung saja disilangin atau tidak dianggap, tidak terbaca. Ya, ini mudah nih. Kemudian kita fokus ke yang di awal kata nih. Kira-kira apa ya harokatnya? Oke, langkah yang kedua, perhatikan huruf kedua. Nah, yang tadi kita pecah jadi 2 berarti ya. Bisobri
Itu udah jelas hamzah wasalnya tidak dibaca karena dia berada di tengah kata, di tengah kalimat. Jadi kita fokus ke yang ini nih, sebelum ta'inu, a, i, atau u nih, kayak gitu. Kemudian kita lihat huruf keduanya. Setelah hamzah wasal, jadi hamzah wasal huruf pertama, huruf keduanya sin, berarti bukan lam ya, berarti bukan fathah. Fathah kita coret, tenot. Nah, berarti pilihannya tinggal kasroh atau doma. Oke, tadi udah huruf keduanya. Sekarang kita pindah ke huruf ketiganya. Huruf ketiganya harokatnya apa? Domah atau selain domah? Selain domah ya, fathah. Berarti harokat hamzah wasalnya menjadi kasroh. Ista'inu. Jadi bacanya ista'inu. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, dilihat hamzah wasalnya berada di awal atau di tengah kata. Apabila di tengah kata, langsung saja kita lewatin. Berarti dia tidak dibaca. Oke. Ketika dia di awal kata, di awal kalimat, berarti kita cek huruf keduanya. Apabila huruf keduanya lam, berarti sudah pasti al. Sudah pasti fathah a. Tetapi jika huruf keduanya selain lam, berarti fathah kita coret, tenot. Opsinya tinggal kasroh atau doma. Kita cek, kita perhatikan huruf ketiganya. Harokatnya apa? Jika doma, berarti hamzah wasalnya juga doma. Tetapi jika selain doma, maka hamzah wasalnya kasroh. Oke, betul. Nah, di sini ada contoh jebakan nih, ya. Jadi selalu ada jebakan di antara kita. Nah, dilihat nih contohnya. Kayak gini nih. Untuk peserta yang langsung saja dia di awal nih kan hamzah wasalnya. Huruf keduanya ta, huruf ketiganya ku, berarti utaku, kayak gitu. Nah, kita ingatkan namanya juga jebakan. Perhatikan dengan seksama. Jebakannya itu ada di huruf kedua. Dilihat ya, ada tasydid. Masih ingat bab tasydid? Bab tasydid? Ya, jadi tasydid itu penggabungan dua huruf. Nah, kita lihat di sini nih. Jadi tak tasydid fathah itu jika diurai jadi tak sukun dan tak fathah, sehingga huruf ketiganya adalah tak berharokat fathah. Berarti hamzah wasalnya menjadi i bukan u karena huruf ketiganya berharokat selain doma. Ittaku, gitu ya cara membacanya, ittaku. Oke, sudah selesai pembahasan bab hamzah wasal. Jadi seperti lam jalalah kemarin ya, diharapkan peserta itu bukan kebiasaan. Jadi kayak bismillahi, mereka tahu nih hamzah wasalnya nggak dibaca. Atau yang paling mudah ikro, bismirok, itu kan familiar ya, jadi langsung tahu di kasroh. Jadi jangan sampai peserta itu tahu karena biasa denger kayak gitu, melainkan mereka tahu kenapa dia jadi kasroh, kenapa dia fathah, kenapa dia doma, kenapa hamzah wasalnya nggak dibaca, kayak gitu ya.